Kapan ditempatin rumahnya? Oke, oke, saudara Hafiz ya. Panggil Hafiz, Hafiz, Iya Pak. Hafiz, saudara Hafiz ya. Saya sudah melakukan penilaian terhadap saudara ya. Eh, dari nilai Bu Vina sama Pak Muklis dari saya ya. Dan juga dari hasil hasil proses kamu jalani selama beberapa bulan dengan Pak Muklis juga saya sudah tahu ya, dan juga eh, motivasi kamu gimana, terus effort kamu gimana, kita sudah tahu semua ya. Eh, Ditambah dengan hasil sekarang ini, hasil sidang skripsi ini juga kita tahu ada beberapa eh, kelemahan yang kamu sampaikan, dan itu juga faktanya demikian gitu ya. Dan untuk sekedar proses skripsi kamu udah jalani, kamu udah paham apa proses data ya, kamu udah paham menggunakan aplikasi statistik, menggunakan IFIS ya, IFIS. Iya Pak. Nah, kamu udah tahu ya, udah tahu. Untuk basic udah tahu lah ya. Kamu bisa pakai di praktek nanti kalau melakukan riset tentang perusahaan bisa dipakai ya. Tapi apakah yang kamu lakukan itu wajar atau tidak, layak atau tidak, itu di luar penilaian itu. Jadi tidak bisa kita jamin apa yang kamu lakukan itu benar-benar lebih berkualitas ya. Ini kita tahu satu yang bisa contoh, saya mengajarin aplikasi, kasih contoh asal-asal. Yang penting mahasiswa saya bisa ngerti bagaimana menggunakan aplikasi. Kamu kayak gitu kan, ya. Cuma kamu lebih dalam lagi, ada teori dan segala macam. Ya. Nanti itu skripsi kita, kamu bisa lulus hari ini, lulus dengan nilai B ya, nilai B. Terus soalnya kita nggak bisa, maksudnya dikasih C itu, tapi gimana ya kamu, kita nggak bisa ngasih nilai A udah pantas di A lah ya. Di tempat B dengan angka 71 ya, 71. Lulus ya. Dengan lulus ini kamu udah jadi alumni ya. Dan ini juga dengan hasil sidang skripsi ini bisa jadi pelajaran buat kamu. Pertama, eh, dalam melatih berpikir sistematis ya. Skripsi itu kan melatih sistematis ya. Yang kedua, melatih bagaimana kamu mengatasi permasalahan yang ada. Ya. Itu saja dengan sisi kamu nggak bisa digunakan praktek, nggak bisa. Karena di praktek itu kalau kamu ada masalah di perusahaan, kamu pilih-pilih sampai suka hati kamu, pasti ribut sekampung, bisa ribut itu. Ya, kamu sangat tidak objektif milih sampel ya, nggak objektif sekali. Nah, ribut sekampung itu. Bisa ada keributan karyawan di pabrik. Kau pilih orang yang perlu kamu aja, kan kacau itu hasilnya nggak karuan tuh ya. Karakter kamu deskripsikan seperti itu. Ada ribut, ada 1.000 orang demo. Kamu ambilnya sampel orang kenal sama kamu aja. Nah, itu nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Masalah. Itu bahaya itu. Jadi jangan kamu tiru cara kamu bekerja dalam skripsi dalam praktek di perusahaan nanti. Jangan tiru ya. Itu nasihat saya. Jangan tiru ya. Jangan tiru sama sekali. Kamu motivasi kamu pengen lulus nggak apa-apa lah ya, lulus ya. Kamu udah bisa mengaplikasikan apa bab satu itu ada permasalahan, bab dua itu ada teori untuk dalam rangka menjawab sementara permasalahan kamu, bab tiga ada alat digunakan untuk mendapatkan data sama analisis data, bab empat ada kajian teori, sekedar itu kesimpulan itu kamu udah tahu itu ya, udah tahu ya. Tapi kualitinya bisa kita pertanggungjawabkan lah ya. Itu aja saya sampaikan, dan eh, mudah-mudahan kamu belajar dari apa yang kamu pelajari sekarang. Ini tentang prioritas kan, harus konsisten. Tadi kamu mengatakan saya magang aja Pak, nggak skripsi. Udah kedua, tahun kedua, semester kedua kamu skripsi dua aja, skripsi ya, magang ya, kan konsisten. Jadi hati-hati kamu memilih keputusan, apa keputusan ini bisa bisa konsisten kamu jalankan atau tidak gitu. Penting dalam praktek dunia nyata nanti nggak bisa seperti itu. Itu aja ya. Dan kamu harus punya prinsip ya, prinsip. Yang mana kamu prioritaskan dulu ya. Kamu tidak bisa mencampur adukan di skripsi, kelihatan kamu sudah mencampur adukan masalah, kelihatan. Nah, dalam bekerja nggak bisa cepat dengan masalah, harus bisa milah-milah masalah yang fokus ke penyelesaian masalah bisa-bisa. Itu aja saya sampaikan. Dan sekali lagi selamat buat kamu udah selesai untuk S1-nya, dan ujian terberat itu di praktek nanti, bukan ujian itu saat ini. Nah, kalau di praktek kamu pasti nggak lulus nih, tapi di akademik lulus karena banyak pertimbangan. Ya. Mata kuliah kamu jalani selama ini gampang lulusnya, ya. Gampang lulusnya, tanpa menguasai mata kuliah bisa lulus.
Tapi di praktek tanpa menguasai masalah kamu bisa lulus. Ya, itu hati-hati. Takutnya nanti kamu anggap apa kamu lakukan selama ini sudah benar, di praktek kamu implementasikan seperti itu, nggak bisa. Hati-hati juga ya. Itu ya Fit ya. Nasihat saya kalau kamu nggak mau nasihat saya ya itu serah kamu lah. Itu yang sampaikan ya. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya silakan Bu Lidiana. Silakan Bu. Terima kasih Mas Arta. Alhamdulillah ya sudah lulus, sudah lega ya. Nah, sekarang bisa magang dan seterusnya. Jadi sebenarnya Mas Arta tadi dia nggak kayak ini bingung sih, wajahnya tuh wajah bingung Pak kalau yang dari pas beneran ini dia nggak itu bingung gimana ini. Jadi wajahnya jadi kayak memang kayak gitu Pak. Ya, jadi jadi kita coba ada satu presentasi kalau nanti ya kalau sekarang udah lewat nih pada saat nanti kerja kan sering juga presentasi. Coba kalau pada saat presentasi jangan cemberut, jadi pas apa yang banyak kamu kesel enggak ya? Sebenarnya tegang Pak. Tegang Pak. Tegang Pak, dengan kayak gitu bagusnya ya. Kalau presentasi senyum. Karena kalau saya dilihat di sini saya bisa lihat kalau tegang. Kan pas kontak kan di monitor di layar ini cemberut aja sih. Lakukan apa sama saya gitu ya. Jadi kalau Mbak itu nanti depannya, jadi kalau pada saat presentasi ngomong sama atasan sama siapapun ya sedikit gitu ya, biar nggak dibilang orang ya. Benar kata Mas Tata, jadi kan ini pembelajaran ya bagi Akmal. Setelah sarjana ini tidak selesai ya. S1 bisa yang S2 dan bisa langsung bekerja seperti yang kami semoga nanti benar-benar bisa bekerja seperti yang ya. Mendapat ilmu kebaikan. Ya. Kalau ada tetangga, saudara, siapapun yang mau masuk kuliah, ya tempat saya jadi IBS semua, ya. Jadi bisa bantu juga ya. Aja, siapa? Iya, terima kasih Bu Vina. Pak Muki silakan Pak. Ya, selamat ya Akmal, kamu udah selesai S1. Segera masuk ke dunia kerja dulu. Ya. Sesegera mungkin masuk dunia kerja supaya kamu tahu bagaimana suasana bekerja ya. Selama ini kan memang kamu ditunggu ijazahnya kan, kamu nggak mau magang lagi, maka sekarang mau ini ya segera aja. Belajar tuh nggak cuma di tempat kuliah, di tempat kerja itu juga belajar. Ya. Jadi yang penting sekarang ke dunia kerja supaya meringankan orang tua juga. Ya. Itu. Nah, ini adalah proses biasalah. Kamu orang pasti punya apa? Punya prioritas, ya kan? Kamu prioritaskan belajar melalui magang ya. Apa itu pilihan? Ya. Oke. Ya, selamat ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Oke, selamat Mas Hafiz ya. Kita foto-foto dulu ya. Oh nggak bisa foto ya? Emang bisa. Nggak bisa foto ya. Kelihatan Pak. Mana kamu aja nggak kelihatan? Duduk Mas. Nggak bisa foto ya. Udah. Waktu buka lagi. Vina sama apa? Pak Mukis berdiri Vin dekat-dekat situ foto Vin. Bisa nggak? Kalau duduk bisa nggak? Bisa Pak. Itu Pak. Tapi backlight ya, backlight. Ya ikut ya itu ya. Aku juga buka dulu yuk, nggak bisa sih. Ya. Nggak bisa aku di sini juga deh. Ayo Ibu. Kameranya rusak. Ini backlight ya? Kenapa nggak terang? Udah bagus tuh. Duduk Mas Hafiz duduk. Bagus tuh. Ini kameranya tuh itu ya? Iya. Bagus. Ya. Kamu masuk ke tengah, Mal. Geser lagi Mas Hafiz ke Pak Mukis. Nah, udah. Oke. Itu ya. Bisa. Ya, 1, 2, 3. Ya, sebentar saya masukin ke grup dulu ya. Ini ya. Mungkin Mbak Ayu ke Bayu kasih ya. Udah Pak. Oke. Udah. Ya. Bayu udah saya masukin ya. Ya, selamat ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Muklis, Mbak Vina, Mas Terima kasih Pak Sparta. Hafiz, selamat Mas Hafiz ya. Iya Pak. Selamat ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Ya, Selamat ya. Pak, nanti berita acaranya saya minta ya Pak.
Ya, nanti saya lengkapi ya. Oh ya. Dulu Mbak Vina Terima kasih, sama Pak Pak. yang tangan. Ya, oke, terima kasih bersama. Assalamualaikum. Malam. Pak, nanti 10.30 ada ngawas juga ya di reguler sore. Ya, ada lagi uji pikirnya. Bawa aja di atas, di dalam. Ayo. Hah? Masuk. Ini bawa nih,